Ada video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat bikin geger dunia maya. Dalam video berdurasi 6 menit 20 detik, Mas Wapres ngomong tentang bonus demografi. Alih-alih jadi pencerah, malah bikin netizen gerah. Kok bisa? Lah, kok tanya saya? Ya enggak tahu saya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Mas Gibran ngomong tentang bonus demografi, dibungkus dengan bahasan soal timnas U17 dan film animasi Jumbo. Buat nunjukin kalau anak muda Indonesia bisa diandalkan. Katanya sih kita punya berkah besar pada tahun 2030 sampai 2045, penduduk usia produktif yang melimpah. Tapi netizen langsung nimpalin, berkah apa ya, nyari kerja aja susah. Bonus demografi ini memang kayak hubungan tanpa status, bisa jadi anugerah tapi juga bisa jadi musibah. Ibarat punya banyak temen tapi tiap makan bareng yang nombokin kita. Bisa aja saya. Netizen pun langsung gaspol di kolom komentar, ngomong soal bonus demografi tapi lapangan kerja makin sempit. Yang profesional kalah sama yang punya kenalan ordal. Yang mau aktif di kreatif industri, pemerintahnya lebih tertarik pakai AI. Bonus demografi tanpa bonus kerjaan ibarat punya cangkul tapi nggak punya lahan. Atau kayak punya portofolio panjang lebar, tapi yang dipanggil malah sepupunya bos besar. Tapi tetap harus kita kasih apresiasi. Namanya juga anak muda, minimal Mas Gibran bikin konten walaupun endingnya dibully netizen. Di YouTube, video monolog Mas Wapres cuma dapat 7.600 like. Sementara dislike-nya 84.000. Waduh, sakit sih tapi nggak berdarah. Apa yang salah ya? Kok tanya saya? Ya nggak tahu saya. Kalau boleh saran nih Mas Gibran, daripada bikin video monolog, kenapa nggak ajak anak muda kerja bareng? Minimal dikasih peluang, pasti sudah senang itu ya. Ya paling tidak mengurangi komen negatif dan siapa tahu nanti kalau bikin video lagi, like-nya lebih banyak daripada dislike-nya. Jangan jadi bintang konten tapi buat perubahan nyata yang keren. Dan di tengah segala disrupsi, rakyat butuh aksi. Tapi rakyat tetap berterima kasih, meski yang dikasih cuma pidato atau monolog tanpa solusi. Terima kasih sudah jadi narator dongeng pengantar mimpi. Tapi ingat, mimpi adalah kunci. Kunci adalah mimpi. Terus, tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Terus, tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Jadi yang benar aja dong, wakil presiden kita kayak gitu. Yang benar aja. Gitu loh. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh menjadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari presenter TV One. Ya, ini Metro TV, maksud saya Metro TV. Ya, dari penyampaian presenter ini luar biasa ya. Ini gacor juga nih. Kalau kita melihat penyampaian yang kerap menyindir Gibran dan Pak Jokowi gitu ya. Dan jargon-jargon atau slogan-slogannya Pak Jokowi juga tadi sempat ditirukan gitu ya. Dan juga ini perihal penyampaian Gibran, video yang mungkin ini penuh dengan cibiran-cibiran netizen. Yang dimana Gibran berbicara mengenai bonus demografi. Nah, padahal baru-baru ini sudah merebar luas ya, mencuat ke publik, bahkan mungkin seluruh Indonesia, bahwa ada tuntutan dari Forum Purnawirawan ya. Petisi ini mungkin sudah tersebar kemana-mana,
bahwa tuntutan ini menuntut agar Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka diganti melalui MPR. Nah, jadi seperti apa nanti prosesnya kita nggak tahu juga, itu betulan atau hanya sekedar panas-panas belaka saja tanpa ada kelanjutan, atau isu-isu saja, kita nggak tahu. Tapi menurut saya ini tidak hanya eh, petisi biasa, ini sangat luar biasa sekali karena ini langsung disampaikan oleh TNI ya, dan juga kemudian mantan Panglima, juga mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno tampaknya menyetujui dan ikut serta menandatangani. Nah, kalau saya melihat di sini dari penyampaian netizen, misalnya dari Andrian Andriani, Indonesia terparah di segala bidang akibat dari pemimpin yang jolim. Ya, aku sangsi bagaimana masa depan negara ini. Cukupkah martabat bangsa besar hanya andalkan publik figur? Duh, Gusti, selamatkan bangsa ini dari segala fitnah dan munculkan pemimpin yang sesuai untuk bangsa ini. Dia sudah permalukan dirinya sendiri dengan ngotot jadi wapres. WKWKWK. Alhamdulillah, akhirnya para purnawirawan hebat sudah mulai sadar. Keluarga Mulyono Muldongo ya, memang harus disingkirkan dari pemerintahan Pak Prabowo. Mereka itu hanya sampah benalu buat pemerintahan yang sekarang. Sungguh seluruh rakyat Indonesia pun malu anak kemarin sore yang hanya bisa pelangap-pelongo dan tolol bisa jadi wapres. Ekonomi sangat buruk, anak-anak muda cari kerja susah. Coba dukung dan hormati apa yang telah dilakukan pemerintah. Selalu apresiasi sukses Pak Prabowo Mas Gibran. Mudah-mudahan Indonesia semakin jaya dan maju di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi yang dipersoalkan kan sekarang kan Pak Jokowi dan Gibrannya gitu ya. Tapi kalau Pak Prabowo sih enggak, saya rasa enggak terlalu ada yang nyerang gitu ya. Tapi ke Gibran sama Jokowinya saja. Saya nggak tahu seperti apa sebetulnya gitu ya. Saya ingin melihat kebenarannya sebagaimana, dan sembari kita menunggu informasi lebih lanjut, kita coba mengulas berbagai pendapat dari teman-teman kita juga dan pemikiran-pemikiran masyarakat Indonesia terkait informasi-informasi yang beredar saat-saat ini ya. Kemudian Bapak Muhammad gimana sih pemilihannya saja curang, kerakusan kekuasaan, maka muncullah korban anaknya sendiri. Gibran dibully habis oleh rakyat, juga belum pantas mimpin. Bagaimana nuruninnya baik-baik, pasti ada yang lewat insiden dan debat kusir yang panjang. Giliran itu produk pemilu satu paket, capek dan cawapres. Menang tapi sekarang diusik-usik. Kalau memang nggak suka mestinya dari awal nggak dipilih. Nyatanya menang mutlak. Ya itu juga yang mau jadi pertanyaan saya. Ini kan sudah dipilih oleh rakyat, kok mau dimunculkan, ada apa sebetulnya? Tapi sebetulnya bagi saya sah-sah saja, bisa-bisa saja sebetulnya kalau memang memenuhi syarat atau ada persoalan hukum yang memang mengharuskan Gibran untuk diganti atau mengharuskan wakil presiden itu diganti. Ya bisa saja sebetulnya kalau sesuai prosedur gitu ya, kalau memang sesuai, kalau memang betul-betul gitu ya. Tapi kalau tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang memang betul-betul yang mengharuskan Gibran dimakzulkan, ya sebetulnya saya rasa ya nggak bisa juga gitu ya. Tapi karena sudah disampaikan langsung oleh para purnawirawan TNI ini, ya tentu ini bukan main-main lagi. Ini tentu dengan kewaspadaan, dengan ketelitian ya, dengan mungkin penyampaian yang tidak main-main, dan ini serius disampaikan gitu ya. Apalagi sudah banyak mantan panglima TNI yang angkat bicara, bahkan tokoh-tokoh nasional Indonesia angkat bicara juga gitu ya. Seperti misalnya Pak Tri Sutrisno katanya memberikan restu juga gitu ya. Dan kemudian banyak yang lainnya lah gitu ya.
Ya mungkin seperti itu. Ada teman-teman tanggapan lain, boleh silakan sampaikan di video ini. Itu saja, kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.